Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa bisnis yang bisa kita lakukan tanpa adanya modal uang. Yang pertama, kita bisa kenapa percaya diri ini saya masukkan ke dalam modal penting itu karena pokoknya kawan-kawan jangan seperti saya dulu yang saat jualan saya itu kurang hasil yang akan didapati, sudah memastikan bahwa dia akan ditolak, nah dan lain-lain. Lihat ke langit, bulan bersinar, bila rindu pejamkan mata. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fahrul Andi Arman. Nah, di video yang kedua kali ini saya akan membahas seperti janji saya yang saya tulis di Facebook dan Instagram. Saya akan sharing tentang 13 langkah jago jualan online yang saya rangkum dari pengalaman saya pribadi dan juga buku-buku yang saya baca, kemudian dari video-video yang saya pelajari. Baik, kali ini saya akan sharing tentang yang pertama dulu ya, yaitu modal. Nah, rata-rata kendala besar seseorang dalam memulai bisnis itu adalah modal. Uang selalu dijadikan alasan terbesar untuk memulai usaha. Nah, padahal sebenarnya modal yang terpenting itu bukanlah uang, karena ada banyak bisnis atau usaha yang modalnya itu bukan uang, tetapi modal bisa dari keahlian kawan-kawan, kemudian bisa dari jaringan kawan-kawan. Pokoknya di dalam diri kita itu sudah ada modal. Tapi yang di sini saya akan membahas 3 modal penting dalam untuk kita jago jualan, terutama online. Yang pertama, kita harus memiliki impian. Modal utama itu impian. Yang kedua, modal percaya diri. Dan yang ketiga, modal skill penjualan. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa bisnis yang bisa kita lakukan tanpa adanya modal uang. Yang pertama, kita bisa melakukan dropshipper atau reseller. Nah, sekarang kan banyak sekali produk-produk yang dijual harga grosir, satuannya itu harga grosir, yang bisa kita putar dengan harga yang lebih dari harga jual supplier tersebut, terutama di marketplace, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu kan banyak sekali, mereka kan pada bersaing harga. Nah, jadi kita manfaati itu, kita bisa mengambil produk itu dengan menggunakan gambar saja, gambar kemudian deskripsi yang diberikan oleh supplier. Tapi kawan-kawan, sebelum memulainya, kawan-kawan tanya dulu kepada suppliernya, lihat rating penjualannya juga, agar kita kan main bisnisnya itu kan tanpa melihat barangnya, tapi kita melihat rating. Kita itu ibaratnya kita bantu jual supplier tersebut dan kita mendapatkan fee dari penjualan tersebut. Misal supplier menjual harga produk dengan 10.000, kita bisa menjualnya dengan 15.000, dan keuntungan kita kan itu ada 5.000 per item. Itu cuman sekedar ibaratnya, kalau dikatakan modal hanya uang, itu kan tidak benar sama sekali, karena ada berbagai bisnis yang bisa dilakukan tanpa menggunakan uang. Contohnya tadi seperti dropship, reseller, atau broker juga bisa. Baik, langsung saja. Modal penting dalam berjualan itu yang pertama adalah impian. Kenapa impian menjadi modal yang penting kalau kita ingin jualan, kalau kita ingin sukses dalam berjualan? Itu karena impian ini akan mendorong kita untuk konsisten dalam berjualan. Impian juga akan mendorong kita untuk bisa mencapai target penghasilan yang sudah kita tentukan, yang ingin kita dapatkan setiap bulannya. Nah, jadi bukan uang yang menjadi modal utama kalau ingin
berjualan atau berbisnis, karena tanpa uang kita masih bisa berjualan, masih bisa berbisnis. Contohnya tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita masih bisa dropship, reseller ataupun makelar ya. Itu kan hanya modal omongan, modal informasi seperti itu. Nah, oleh sebab itu impian menjadi hal yang paling penting jika kamu ingin sukses dalam berjualan. Impian akan memberikanmu semangat atau memberikanmu dorongan dalam mengejarnya, untuk konsisten dalam menggapainya. Nah, mungkin kawan-kawan yang ingin berjualan, ingin sukses berjualan, mulailah bermimpi tinggi. Tapi mimpinya, ingat, mimpinya harus yang real, jangan mengawang-awang atau jangan khayalnya jangan terlalu tinggi. Kita bermimpi yang memang benar-benar nyata, yang bisa kita capai. Mungkin contohnya seperti ini. Kawan-kawan bisa tulis mimpi kawan-kawan itu, misalnya yang pertama, ingin penghasilan bersih setiap bulannya itu 5 juta. Mulai dari situ dulu impiannya. Impian pertama itu ingin penghasilan per bulannya, penghasilan bersih per bulannya itu 5 juta. Dan mimpi yang kedua, ingin menaikkan haji kedua orang tua. Dan selanjutnya mungkin bisa mimpi kawan-kawan dalam tahun depan ingin membeli mobil atau membeli rumah. Nah, impian ini, percaya atau tidak, impian ini akan mendorong kawan-kawan untuk konsisten dalam berjualan. Percaya atau tidak, mimpi ini, kekuatan dari impian itu bisa mendorong kawan-kawan semangat. Itu juga bisa membuat kawan-kawan kuat, tahan banting, dan tidak lemah atau tidak mudah putus asa jika sedang menghadapi kesulitan saat berjalan atau saat usaha kawan sedang berjalan. Impian sangat penting, kawan. Jadi sekarang tentukan impian kawan-kawan dalam bulan depan. Kawan-kawan mau apa yang mau kawan-kawan capai dalam bulan depan. Mulai coba kawan-kawan tulis paling enggak 5 impian saja, impian yang real, yang memang benar-benar bisa kawan capai. Kawan-kawan tulis sekarang, kawan-kawan tulis 5 impian yang akan kawan-kawan capai, yang akan kawan-kawan kejar. Yo, mulai tulis impian kawan-kawan. Sambil kawan-kawan menulis impiannya, saya akan melanjutkan. Yang kedua itu adalah percaya diri. Percaya diri juga merupakan modal penting bagi kawan-kawan jika ingin sukses dalam berjualan. Kenapa percaya diri ini saya masukkan ke dalam modal penting? Itu karena percaya diri adalah kita tidak takut untuk melakukan atau membuka perkenalan baru untuk mendapatkan calon-calon prospek dari produk yang sedang kita jual. Percaya diri ini sangat penting jika kawan-kawan ingin sukses dalam berjualan. Mungkin kawan-kawan yang nonton video ini mungkin banyak juga yang sekarang itu tidak pede atau tidak percaya diri. Sama sebenarnya, saya juga awal dulu sangat tidak percaya diri dalam berjualan apapun. Saya dulu awal pertama kali jualan itu saya jualan handphone bekas, dan juga saya masuk ke jadi sales elektronik. Kemudian saya jadi sales Yamaha. Nah, di situ saya belajar mental saya dibentuk untuk menjadi seorang penjual, karena mau tidak mau saya diharuskan berkunjung ke rumah menawarkan barang yang ingin saya jual. Mungkin disitulah mental penjual saya terbentuk dari pengalaman. Ingat, jualan itu harus pede. Pokoknya kawan-kawan jangan seperti saya dulu yang saat jualan saya itu kurang pede, kurang percaya diri, makanya penjualan saya tidak begitu menonjol. Tapi dari setiap latihan terus menerus, dari situlah mungkin secara bertahap
rasa percaya diri kita akan bangkit. Namun sampai sekarang saya juga masih terus belajar untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri saya. Karena saya yakin jika kita percaya diri terhadap produk yang kita jual, terhadap kemampuan kita, itu akan membantu kita untuk menaikkan penjualan kita. Sebenarnya yang membuat saya dulu dan mungkin juga orang-orang yang kurang percaya diri dalam berjualan itu adalah yang pertama kurang memahami produk yang dijual. Yang kedua, takut ditolak. Yang ketiga, tidak tahu cara jualan. Yang keempat, tidak fokus atau tidak konsisten dalam mengerjakan atau dalam melakukan penjualan. Yang kelima, minder. Dan yang keenam, sok tahu atau alias belum mencoba sudah memastikan hasil yang akan didapati, sudah memastikan bahwa dia akan ditolak. Nah, dan lain-lain. Mungkin itu kesalahan-kesalahan saya waktu saya berjualan, dan hasil penjualan saya tidak menonjol, tidak meningkat seperti yang ingin saya dapatkan. Nah, lalu bagaimana solusi untuk kita menjadi percaya diri dalam berjualan? Nah, kebetulan saya merangkum caranya itu dari sebuah buku, dan saya dari sebuah buku dan pengalaman pribadi saya. Membocorkannya gimana caranya untuk menaikkan rasa kepercayaan diri kita dalam berjualan. Sebenarnya rahasia ini adalah saya mengutip dari senior yang udah jago dalam berjualan. Yang pertama itu pahami dulu produk apa yang kawan jual, mulai dari spesifikasi, kelebihan, bahkan kawan-kawan juga harus tahu kelemahan produk kawan-kawan. Yang kedua, niatkan dalam berjualan niatkan untuk membantu orang lain. Jadi kawan-kawan tidak gengsi atau tidak minder dalam berjualan, karena tujuan kawan-kawan berjualan adalah untuk membantu orang lain dari produk yang kawan-kawan tawarkan. Yang ketiga, pahami cara jualan produk yang kawan-kawan jual. Buat kawan-kawan yang ingin melatih kepercayaan diri, kawan-kawan mungkin bisa ikuti cara yang saya kerjakan, yang saya sekarang juga masih melakukannya. Itu coba kawan-kawan tulis sekarang apa niat kawan-kawan dalam berjualan, manfaat apa yang ingin kawan-kawan berikan kepada calon pembeli melalui produk yang kawan-kawan tawarkan. Oke, nah sekarang kawan-kawan tulis dan praktekkan secara konsisten, karena jika tidak konsisten ya usaha kawan-kawan yang akan sia-sia. Modal penting yang ketiga adalah pahami cara berjualan produk kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan mau pede berjualan jika kawan-kawan sendiri tidak tahu cara berjualan, tidak tahu cara jual produk kawan-kawan. Kawan-kawan harus pahami cara jualan produk kawan-kawan, tingkatkan skill penjualan kawan-kawan dari berbagai sumber, dan latih terus dengan praktek dari apa yang kawan-kawan dapati dari buku atau artikel, Facebook, Instagram, ataupun dari YouTube. Ini ada beberapa hal yang mungkin wajib kawan-kawan kuasai jika ingin jago jualan online. Ini saya akan membocorkan dari ini, saya dapatin dari sumber dari buku, dan juga saya cocokkan dengan pengalaman pribadi saya. Yang pertama, kuasai produk yang ingin dijual, tahu siapa calon pembeli, tahu cara mencari prospek baru, menguasai teknik jualan secara personal. 5. Mengerti cara membangun kolam prospek. 6. Paham cara membuat kata-kata promo yang menjual. Kemudian 7. Menguasai cara promo yang soft selling. Soft selling maksudnya itu kita tidak melakukan penjualan secara langsung, atau yang biasa disebut dengan teman-teman itu hard selling. Kita harus menjual dengan soft selling atau dengan tidak menjual secara langsung.
Yang 8, tahu bagaimana cara meyakinkan konsumen. Yang ke-9, menguasai teknik closing. Nah, teknik closing ini sangat penting kita kuasai karena teknik closing merupakan penentu dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Teknik closing merupakan hal terpenting, hal wajib untuk dikuasai jika ingin penjualan kawan-kawan meningkat. Oke, itu nanti masuk ke pembahasan saya selanjutnya pada video selanjutnya, karena itu merupakan langkah-langkah dari 13 langkah yang ingin saya share kepada kawan-kawan. Jadi mungkin kawan-kawan supaya tidak ketinggalan, kawan-kawan bisa subscribe channel ini dan like, share jika menurut kawan-kawan bisa bermanfaat buat yang lain. Karena saya yakin dengan kita meng-share hal-hal baik, maka hasil feedback yang kita dapat itu pun akan baik. Jadi kawan-kawan jika merasa ini merupakan sesuatu yang bermanfaat, kawan-kawan bisa share. Nah, selanjutnya di video selanjutnya saya akan membahas tentang yang 12 langkah jago jualan online. Oke, mungkin video kali ini sampai sini saja. Jika ada kekurangan dari yang saya jelaskan atau jika tidak mengerti, kawan-kawan bisa komentar atau bisa WhatsApp atau bisa gabung di grup Facebook. Di grup Facebook saya taruh link di deskripsi. Oke, terima kasih sebelumnya. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Jadi semoga kawan-kawan yang sedang berjuang untuk mencapai impiannya akan segera dikabulkan oleh Tuhan. Sama maaf jika. Oke, stay positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.